Antariksa nih, rame lagi ini seperti apa sih Kang? Apa itu rame-rame apa aja dulu ini? Herdiansyah kan sudah memberikan jawaban ya. Gimana jawabannya? Ya katanya boleh-boleh aja kalau misalnya ingin mengajak anak-anak pergi ke luar negeri. Tapi kan itu step besar, paling enggak dia tuh pihak sana tuh mintanya tuh bang ya ngobrol dulu lah, kulongawan dulu, terus kita baik-baik dulu ngurus anak-anak. Baru kalau misalnya mau ada rencana ke luar negeri, ada pembicaraan ke sana yang tidak ujuk-ujuk datang-datang minta izin gitu loh sebelumnya. Oh, jadi begini. Jadi sebenarnya itu kan keinginan si anak. Sebenarnya keinginan si anak sendiri. Ini yang saya yang disampaikan oleh klien saya ya, bahwa si anak itu kepingin umroh. Jadi dari tahun 2022, bukan ujuk-ujuk sekarang. Jadi perlu saya garis bawahi. Jadi di tahun 2022 itu anaknya sudah minta kepada ibunya untuk izin untuk pembuatan paspor. Nah, karena kita kan paham bahwa secara hukum bahwa mereka kan sudah berpisah, hak asuhnya kan di tangan ibu, ya kan. Tapi secara fisik anak duanya itu kan masih sama bapaknya, kan demikian. Nah, karena apa? Itu kembali lagi, klien saya itu ikhlas dan tidak melarang ya untuk saat ini kalau anaknya ingin bersama ibunya, ya kan? Tetapi dengan syarat jangan anaknya dipaksa. Nah, ini kan bisa mengganggu kejiwaannya si anak, gitu loh. Silakan, tetapi pun sekiranya mau dibawa, saya tanya sama klien saya, ikhlas kalau memang si anak itu merasa nyaman sama ibunya. Nah, tapi saya garis bawahi lagi, jangan dipaksa karena mengganggu kejiwaannya. Oke, kita kembali lagi tadi ya, bahwa tidak ada yang menghalang-halangi. Dan yang paling penting lagi bahwa ini persoalan adalah persoalan anak ingin melakukan ibadah umroh. Jadi sebenarnya dari tadi di tahun 2022 itu, tapi bulannya saya nggak tahu, kan sering ketemu nih anaknya sama uminya di sekolah, dan anaknya sendiri juga sudah mengatakan ke uminya. Nah, akhirnya uminya belum mengizinkan, laporan ke bapaknya ceritanya. Lah bapaknya coba menghubungi saya, Kanjeng gimana ini? Dari sisi hukumnya untuk pembuatan paspor memang persyaratan keimigrasian seorang anak yang masih di bawah umur 17 tahun. Nah, tapi kan ada syarat yang orang tuanya sudah bercerai yang ditetapkan oleh pengadilan. Nah, itu contohnya, ya kan? Nah, klien saya sama ibunya. Jadi hak asuh kan sama anak. Jadi ibunya itu memang harus membuat pernyataan memberi izin. Nah, tetapi untuk permohonan itu harus kedua orang tuanya ke imigrasi. Nah, itu persyaratan yang diatur oleh keimigrasian. Nah, makanya butuhlah tanda tangan mereka berdua. Nah, di situ. Jadi bukan ini ujuk-ujuk juga. Nah, dan ini bukan drama juga. Tidak ada drama. Jadi ini bukan keinginannya bapak, keinginannya si anak. Nah, ini perlu saya luruskan. Dan ini tidak ada dramatisir apapun. Nggak ada, jadi nggak ada. Klien saya yakin pun nggak ada ini anak untuk dieksploitasi, kepingin yang umroh. Nah, cuman ini ya kalau saya ya sama berkeinginan kalau memang mereka mau bertemu ya bagus, tapi kan kepada ini kan individunya masing-masing, ya kan. Kalau memang klien saya oke, saya mau bicara dengan mantan istrinya, yes oke gitu loh. Saya mau saja, bukan tidak mau persoalan ini. Kan lebih bagus kita mempersatukan orang. Kita lihat beberapa artis yang dulunya ribut, viral, tapi sekarang lihat ibadah umroh. Ini kan satu keniatan yang mulia terhadap anak. Dia bukan minta mau ke Amerika, ataupun ke Australia, ataupun ke Eropa. Ingin umroh. Sebenarnya ini bapaknya sudah mendukung. Nah, tinggal ibunya. Nah, bagaimana ibunya? Makanya saya bermohon hilangkan dulu mungkin ya kita paham lah, mungkin kesel, jengkel, ya wajar lah. Tapi demi anak ini saya rasa
saya juga bermohon kepada Bu Marwah agar bisa mengizinkan anaknya untuk melakukan ibadah umroh, ya kan. Ini juga bukan suatu, kalau tidak ada panggilan, nggak mungkin anaknya itu ingin melakukan ibadah umroh. Ini ibadah ini kan ke tanah suci kan panggilan, ya kan. Nah ini juga kita harus paham. Jadi jangan sampai anak mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah umroh, mungkin ada yang menghambat. Nah ini kan kurang baik juga. Jadi cobalah kita berpikir dengan tenang. Ya marah bolehlah sama bapaknya, tapi jangan sama anaknya dong. Tapi Mas Ariknya sendiri ada upaya buat komunikasi dengan Mbak Marwah juga sih? Ya kalau gini, bukan Mas Atalarik itu tidak mau. Dia pernah bicara sama saya juga sudah ngomong, nanti ribut lah, itu saya yang tidak tahu yang dimaksud nanti itu ribut apa gitu loh. Jadi saya sudah juga menyampaikan itu. Nah misalnya klien saya ini kan sudah tidak mau ada keributan lagi. Nah jadi dia menghindari untuk itu sebenarnya. Jadi dia hanya ini demi anak, ya kan, untuk anaknya agar bisa ibunya memberi izin untuk membuat paspor Republik Indonesia, karena paspor Republik Indonesia itu kan hak setiap warga negara Indonesia, ya kan. Tetapi mereka ada persoalan internal. Nah ini yang menjadi persoalan. Jadi perlu saya sekali lagi sampaikan bahwa ini tidak ada drama-drama, tidak ada dramatisme, nggak ada sama sekali. Kita bukan main sinetron, gitu loh. Nggak ada ini main sinetron, hanya untuk kepentingan anak-anaknya, klien saya sama ibunya. Ya sudah, saya kembalikan semua, kan begitu. Saya akan kembalikan semua. Ini memang akibat dari perceraian, pastilah ya dari perceraian anak yang menjadi korban. Nah di sini, ya kan di sini. Tapi kan kita bersyukur persoalan dulu yang ribet-ribet, masalah perceraian, masalah body ini kan sudah clear. Nah sekarang ini ada masalah, kita anggap masalah bukan besar ataupun kecil ya. Yang persoalan sekarang ini hanya untuk mendapatkan izin aja kan untuk pembuatan paspor Republik Indonesia. Nah itu. Bang, kan katanya anaknya juga udah, Mas Arik udah sempat ngomong ke anak minta izin aja, tapi anaknya bilang nggak dikasih. Iya. Anaknya sendiri sempat ngomong nggak sih Bang, alasannya apa nggak dikasih? Ya itu dia. Ya anaknya kan nggak mungkin bisa menyampaikan apa yang disampaikan ibunya kan. Jadi yang saya hanya dapat informasi dari klien saya, yaitu ibunya belum mengizinkan. Ya mungkin tadi ya kalau memang bisa, ya saya senang sih kalau klien saya bisa komunikasi sama mantan istrinya, siapa yang nggak senang? Itu kan satu kebahagiaan saya juga selaku penasihat hukumnya Mas Atalari. Tapi kalau di antara satu mungkin belum bisa nerima, nah itu kan individu sifatnya, gitu loh. Jadi saya tidak bisa memaksa klien saya juga. Saya tidak bisa memaksa mantan istrinya juga. Nah ini posisi kami kan tengah-tengah. Kita kan selaku lawyer itu kan harus bijak, harus bisa menerima kedua belah pihak. Nah ini antara kedua belah pihak ini bisa nggak kita pertemukan? Lah ini yang menjadi catatan kami, gitu loh. Bagaimana kami ini bisa mempertemukan mereka demi anak juga. Kalau mereka bisa bertemu, ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa bertemu, pusing deh. Tapi abang pernah mencoba untuk membuka komunikasi dengan pihak? Oh saya abang sudah. sendiri. Jadi awalnya saya itu setelah diberi kuasa, ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh Talari, saya coba menghubungi Bu Marwah. Nah intinya satu, memang dia berkeberatan. Satu, yang kedua ya adalah bla 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 bla. Saya bilang kalau masalah internal saya tidak ikut campur. Itu yang saya sampaikan sama Bu Marwah. Tapi juga saya bermohon kepada dia agar bisa anaknya ini mendapatkan izin dari ibunya. Tapi Bu Marwah dibilang keberatan. Nah, kalau dia keberatan ya sudah, kan itu hanya Bu Marwah. Saya tidak bisa juga kan harus menyanggah apa yang dia sampaikan. Demikian. Oke, ya. Siap. Terima kasih.